Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Breaking news, berita terkini, informasi terkini. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, jalur kereta yang kemarin sudah diperbaiki dan sudah bisa dilewati kini diterjang air bah kembali, Mas Geng. Dan informasi terkini seperti yang terlihat pada video. Jalur yang kemarin sudah diuruk dengan batu balas dan sudah bisa dilewati dengan kereta dengan kecepatan tertentu, tapi sekarang sudah jebol lagi atau sudah dihantam air bah kembali, Mas Geng. Jalur kereta ini dihantam air bah pada malam hari tanggal 24 Januari 2024 jam 11 malam, sekitar jam 11 sampai jam 12 malam ya Mas Bro. Itu dihantam kembali dengan air yang sangat besar karena pada sore hari di daerah atas atau di daerah pegunungan terjadi hujan lebat dan akhirnya Sungai Tuntang meluap dan sekarang airnya menjebol kembali jalur kereta yang sudah diperbaiki. Nah, untuk yang terlihat pada video, sebenarnya di depan itu tidak ada jalur sungai ya Mas Geng. Itu adalah tanggul Sungai Tuntang dan relnya itu memotong atau melintang di atas tanggul tersebut. Dan area pertanian atau area persawahan itu adalah area limpasan dari air Sungai Tuntang. Nah, kemarin itu tinggi airnya sekitar 4 meteran Mas Geng. Itu kan tanggulnya cukup tinggi, sekitar 4-5 meteran lah. Kemarin air luapannya itu sampai 4-5 meteran dan melimpas melewati atas rel. Jadi batu balas yang digunakan untuk landasan jalur kereta api tergerus dan terbawa arus. Sebenarnya itu sudah ada penahan besi-besi dari rel ya Mas Bro, dan juga ada talut besar di samping kanan kirinya. Tapi jebolan tanggul tidak kuat menahan air bah yang datang sangat besar. Ini adalah kondisi sekarang jam 8 pagi tanggal 25 Januari 2025. Seperti yang terlihat pada video. Kemarin itu sudah full batu balas di rel sebelah kiri. Itu di sebelah kiri sudah full batu balas ya Mas Geng, tapi sekarang sudah hilang kembali, sudah terbawa arus. Dan ribuan material yang terbawa arus itu menerjang desa Papanrejo atau kampung yang ada di depan. Nah, ini tidak ada jalur air atau gorong-gorong, memang karena ini tanggul fungsinya untuk menahan luapan air. Tapi tanggulnya tidak kuat menahan luapan air sehingga melimpas ke atas rel. Nah, jadi sekarang relnya menggantung seperti yang terlihat pada video. Semoga kejadian ini bisa menjadi evaluasi bagi pihak BBWS Pemali Juwana dan juga PT KAI agar nantinya tanggul itu diperkuat dengan sidepel di sepanjang rel yang melintang di atas tanggul. Nah, jadi yang jebol ini adalah persilangan antara tanggul dan juga jalur kereta api. Perlu diingat, ini adalah jalur jebolan air, bukan gorong-gorong, bukan sungai ataupun saluran air lainnya, melainkan asli murni tanggul, dan di atas tanggul tersebut ada jalur kereta api. Jebolan ini juga mengenai dari pipa gas ya Mas Geng. Itu di bawah ada pipa gas dari Blora Cepu menuju ke Tambak Lorok Semarang. Oke, kita akan melihat situasi dan kondisi di atas maksudnya dari atas desa Papanrejo. Nah, ini hanya sebagian ya. Ini adalah perkampungan yang tepat berada di depan jebolan tanggul Sungai Tuntang.
Untuk jebolan yang kemarin pada tanggal 21 Januari 2025 itu ada 2 rumah yang hanyut, 2 rumah yang hancur, dan beberapa rumah lainnya rusak berat Mas Bro. Nah, ini kemungkinan semua penduduknya sudah mengungsi ke tempat yang aman. Terlihat seperti inilah air yang mengalir begitu derasnya. Nah, ini di samping kiri itu ada jalan dan juga ada saluran irigasi, tapi sekarang tertutup semua oleh air dan tidak terlihat sedikit pun. Dan di sebelah kirinya lagi itu adalah lahan pertanian. Itu lahan pertanian baru menanam ya Mas Bro, tapi sudah dihantam dengan air bah yang kedua kalinya dalam kurun waktu seminggu ini. Untuk jebolan yang kemarin itu lumpur dan serta batu-batu dari rel itu menghantam sebagian desa Papanrejo dan menimbun rumah-rumah warga maupun kebun, dan serta ada lapangan yang sudah tertutup dengan material jebolan tanggul Sungai Tuntang tersebut. Nah, titik jebolan ini atau titik ambrolnya dari jalur kereta ini menuju Sungai Tuntang itu sekitar 300 sampai 400 meteran Mas geng. Bayangkan begitu jauhnya terpaut jarak 400 meter, tapi air mampu menjebol tanggul dari Sungai Tuntang tersebut. Bahkan air ini terbilang lebih kecil dibanding dengan air yang kemarin pada tanggal 21 Januari. Karena pada tanggal 21 Januari itu airnya sudah menutup tanggul full. Kira-kira tingginya 4 meter Mas Bro. Nah, sungainya itu masih sangat jauh, 400 meter di depan sana, tapi airnya sudah mencapai sini itu dengan ketinggian 4 meter. Bisa dibayangkan begitu dahsyatnya air menghantam desa Papanrejo. Dan kejadian kemarin serta kejadian hari ini akan menjadi mimpi buruk ya Mas geng, atau menjadi momok yang menakutkan untuk warga sekitaran tanggul Sungai Tuntang. Karena ketika Sungai Tuntang itu meluap, airnya tidak main-main, tingginya bisa 3, 4, sampai 5 meteran. Bahkan tanggul yang begitu tingginya itu mengalahkan tingginya rumah dan masih tinggi air limpasannya Mas Bro, atau air luapannya. Semoga dari pihak-pihak terkait segera mencarikan solusi dan menindaklanjuti yang terbaik untuk kejadian ini. Nah, itu di depan sana ada jembatan kereta api atau jembatan jalur kereta api. Nah, disitulah letaknya Sungai Tuntang, dan masih jauh ke arah sini itu 400 meteran. Dan kemarin itu airnya full seperti lautan Mas geng. Ini padahal adalah area pertanian dan kemarin tertutup atau terendam air setinggi 4 meter. Dan kemudian tanggulnya tidak kuat menahan gerusan air tersebut, lalu tanggulnya jebol dan mengenai jalur kereta api. Batu balas yang kemarin itu banyak dan sudah padat pada landasan kereta api sekarang sudah terbawa arus Mas geng. Dan tentunya batu-batu tersebut mengenai rumah-rumah warga, mengakibatkan kerugian material. Ini sudah ribuan material tanah batu terbawa arusnya ya Mas Bro. Sampai video ini diambil pada hari Sabtu 25 Januari 2025 sekitar jam setengah 8 pagi. Untuk kondisinya masih seperti ini. Dan tadi malam itu airnya pasti lebih tinggi ya Mas Bro, karena di daerah atas, di daerah Kabupaten Semarang itu hujannya cukup lebat tadi sore. Dan airnya baru sampai di Grobogan ini sekitar jam 9, 10, 11 malam. Dan akhirnya sekitar jam 11 sampai jam 12 malam itu airnya menjebol kembali jalur kereta api.
Nah, semoga nantinya di samping kanan jalur kereta api tersebut dipasang tanggul yang lebih kuat atau menggunakan set pile ya Mas geng. Nah, ini ada jalur air atau gorong-gorong asli yang dibuat, tapi ini hanya untuk mengalirkan air dari lahan pertanian, bukan jembatan utamanya atau bukan sungai utamanya. Karena sungai utamanya itu masih sangat jauh, sekitar 400 meteran ke belakang. Bayangkan betapa dahsyatnya air yang menghantam pada tanggal 21 Januari kemarin. Di sebelah kanan kita itu full tertutup air dengan ketinggian hingga 4 meter. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Desa Papanrejo diberikan ketabahan hati dan diberikan kesabaran, serta semoga nantinya diberikan rezeki yang melimpah ya Mas geng.